Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Refnal, Ya. Selamat siang Bapak. Siang, Bu. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas saya dalam program calon guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti. Saya minta Bapak menjawab sesuai dengan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama Bapak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 30 Tanjung Pandan ini, ketika dia ada hal-hal yang memang benar-benar menjadi dilema kan dua hal itu dua. Dilema ketika ada sesuatu yang penting, sama-sama penting, dua hal sama-sama penting. Jadi yang mana mau kita dahulukan itu bisa kita identifikasikan itu dilema etika. Betul Bapak. Kemudian kalau bujukan moral, ketika jelas salah satu halnya adalah sifatnya bujukan ya, bujukan moral kita nih, nggak etis, nggak sesuai hukum, nggak sesuai norma, itu bujukan moral. Ya. Jadi mungkin itu perbedaannya ketika saya menghadapi dinamika di SD Negeri 30 Tanjung Pandan tadi. Oh, betul Bapak. Jadi kalau bujukan moral itu ya memang terkesan menyalahi aturan ya Bapak ya? Iya, ada aturan, mungkin ada etika yang kita langgar juga, kan betul, ada norma masyarakat, gitu bisa juga. Baik Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bapak di situ yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana nih Bapak ngambil keputusannya? Yang saya alami beberapa bulan saya menjadi kepala sekolah, jadi memang kita dihadapkan pada hal-hal dilema etika itu ya. Ada hal-hal dilema etika itu, misalnya seperti kita kemarin ada kayaknya anak kelas 6 tuh. Anak kelas 6, mereka itu ada yang mengerjakan ujian, kemudian sudah ada hasil, nilainya sudah keluar sama guru-gurunya, tapi ada temuan temennya ada yang melaporkan bahwa dia mencontek segala macam. Jadi jangan sampai gara-gara hal-hal tersebut, ya benar kita bukan mencontek itu tidak benar ya. Betul. Jadi tapi kita harus mementingkan siswa kita ini ya. Kita kan kalau konsepnya tuh harus sesuai Ki Hajar Dewantara tuh harus berpihak pada murid. Betul Bapak. Berpihak pada muridnya yang gimana? Bukan berpihak pada murid yang kamu benar terus gitu, berpihak pada murid, bukan. Tapi ada hal-hal yang kita pertimbangkan, misalnya mencontek tadi, ya udahlah ya ada menconteknya, tapi kita tetap ada kasih penguatan sama teman-temannya di situ, misalnya ada penguatan bahwa itu nggak benar. Tapi untuk nilainya tadi, jangan sampai mereka menghambat masa depan mereka, menghambat jangka panjang mereka, karena sudah keluar nilai dan harus berurusan dengan kasus-kasus ya segala macam lah. Mungkin ada dipanggil orang tua misalnya, jangan sampai kayak gitu. Kita harus berpihak pada siswa kita, pada murid. Nah gitu kemarin saya kasih tahu ke wali kelasnya. Memang ada pelanggaran di situ ya Bapak ya, siswa tidak jujur dalam pelaksanaan ujian. Terus kemudian yang ditakutkan memang siswa yang lain, oh ini teman saya nyontek, diberi maaf nih, gitu kan Pak ya. Tapi berarti memang kita tuh sebagai guru harus memberi penguatan. Kalau hal tersebut tuh tidak baik, makanya jangan sampai dilakukan lagi gitu Pak ya. Memang masuk ke paradigma dilema etika juga ya Pak ya? Jangka pendek dan jangka panjang tadi ya Pak. Pendeknya dia salah, tapi jangka panjangnya nanti kalau berimbas pada mentalnya apalagi kita di sekolah dasar ya, anak-anak betul. Kecil. Nah, kemudian Bapak nih, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya kita sih sebenarnya ketika teknisnya ya, kita mengalir ya. Maksudnya mengalir di sini skala prioritas ya istilahnya ya, ada langkah-langkahnya. Biasanya saya bukan mengumpulkan, saya mencari rekan-rekan sejawat itu yang
ada kemampuannya cocok menyelesaikan masalah ini, saya fasilitasi bersama. Ya, ketika mereka cocok menyelesaikan masalah ini, kita ajak bersama. Bukan berarti saya mengumpulkan semua guru, bukan juga kayak gitu langkah-langkahnya kalau saya. Ya. Jadi kalau mereka tidak pas pada hal ini menyelesaikan masalah, ya kan kita nggak bisa nggak efektif kerja kita kan, betul. sebagai pimpinan ya atau manajer ya. Jadi sebagai manajer juga kita harus punya identifikasi, lihat kelebihan-kelebihan rekan-rekan guru-guru yang cocok untuk menyelesaikan hal ini, dan segala macamnya. Betul. Misalnya kalau kita lihat guru-guru senior, cocoknya di mana? Misalnya mereka harus ngomong ke tokoh masyarakat, misalnya ya. Hal-hal kayak gitu ya bisa selesaikan. Tapi juga ada pertimbangannya kepada konsep-konsep tadi, dilema etika juga, di mana kita harus menempatkan ketika harus memikir jangka pendek, tapi tidak memikirkan jangka panjang, kita nggak bisa kayak gitu. Atau kita ketika individu melawan masyarakat, kita harus memungkinkan yang mana ya, masyarakat, misalnya kayak gitu. Berarti Bapak memang tetap mengerahkan rekan-rekan sejawat ya Bapak ya, atau anggota Bapak, guru-guru di sekolah ya Bapak ya, untuk menyelesaikan juga masalah tersebut. Dari sini saya simpulkan bahwa komunikasi itu memang sangat bagus ya Bapak ya, dalam artian Bapak tidak langsung mengambil keputusan, tapi memang kolaborasi dengan guru yang lainnya gitu ya Bapak ya. Baik, kemudian Bapak kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi kalau dilema etika itu memang agak kita bilangnya ngambang ya. Iya, karena memang benar. Mau kemana ya? Iya, semuanya benar gitu ya Pak ya. Biasanya kalau saya, menurut yang ini ya, teori yang saya tahu tuh kan ada kayak uji publisitas misalnya. Betul, apakah ketika kita melakukan keputusan ini dipublikasi ada bermasalah, apa ketika kita melakukan ini ada masyarakat ada yang nggak cocok misalnya, kayak gitu. Jadi pertimbangan hal tersebut harus kita pakai juga. Iya betul. Ada uji legalitas juga ya Pak ya. Udah pasti kalau legalitas kan ya. Betul. Bapak, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa saja tantangannya Bapak? Yang saya jalani sebagai kepala sekolah, tantangannya ya kita nggak bisa, kalau kita sama orang dewasa nggak bisa nggak bisa selalu sama pemikiran ya. Betul. Selalu sama satu visi nggak bisa. Jadi disinilah pekerjaan rumahnya sebagai pemimpin. Jadi kita harus mencari-cari hal-hal apa yang bisa kita paparkan, bisa kita inikan sama rekan-rekan, bisa supaya mereka juga ternyata logis juga, misalnya ternyata ini memang iya kayak gitu kan, meyakinkan rekan-rekan lah. Tantangannya kayaknya meyakinkan rekan-rekan. Kadang-kadang rekan-rekan juga ada juga yang tiba-tiba berasumsi gitu ya, ketika kita melakukan keputusan ada yang berasumsi, ada yang segala macam lah, sama-sama kita kan nggak bisa membatasi pikiran orang ya. Betul, memang tidak harus, pasti akan ada beda pemikiran di dalamnya. Saya pun juga ketika mereka ada bandingan, oh Pak gini-gini, saya akan terima juga. Misalnya kita nggak, saya atasan harus ngikut gitu, enggak. Betul. Demokratis ya Pak ya. Ada yang kecocokan ya, sama cocok, dan itu make sense misalnya ya udah kita lanjutkan. Kita ambil gitu ya Pak ya. Aja, yang penting untuk kepentingan murid gitu ya Pak ya. Untuk manajerialnya ya misalnya. Betul, oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak sendiri memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau barangkali Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau hal-hal tersebut
seperti apa, menyelesaikan masalah di tempat. Iya, itu tidak pernah jadwalnya saya lakukan ya. gitu, Pak. Tidak pernah saya lakukan menyelesaikan di tempat karena kita butuh pandangan rekan-rekan lain, kita butuh masukan dari orang lain, kecuali hal-hal yang ya memang simpel ya. Kalau udah dilema etika kan nggak simpel ya. Betul. Kita harus mana yang tepat, mana yang bisa kita ambil, kan mana yang cocok untuk bersama-sama. Karena memang terdapat 9 langkah sendiri dalam pengambilan keputusan tersebut ya Pak sesuai teorinya kayak gitu. Kemudian untuk penjadwalan penyelesaian biasanya pastinya kalau rapat bulanan kan bisa kita masukkan di situ. Atau ada briefing. Ya kalau jadwalnya paling 2 kali per bulan lah gitu ya, kalau kayak hal tersebut ya. Tergantung juga kalau ada masalah yang harus cepat diselesaikan, yang kemungkinan bisa beberapa kali per bulan, kan kayak gitu. Jadi Bapak rutin melakukan refleksi evaluasi ya Bapak ya, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Refleksi itu harus. Pasti ya Pak ya. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang ya nggak seseorang ya, banyak rekan-rekan ketika kita dihadapkan dengan dilema etika ya, menurut saya mereka cocok ketika harus saya ajak bicara mengenai masalah tersebut ya, saya ajak mereka. Misalnya 1-2 orang boleh, bukan seseorang aja gitu ya. Kalau di sekolah kan kita bisa lihat ada kelebihan-kelebihan rekan-rekan kita, bisa kita ambil. Misalnya harus menyelesaikan masalah tentang ya segala jenis lah, ada 7 standar kan misalnya mengenai pengelolaan, mengenai pembiayaan, mengenai proses isi ya. Jadi rekan-rekan di sini tuh emang sudah ada kelebihan masing-masing. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Kalau disebut seseorang, enggak seseorang. Jadi bermacam-macam yang memang sudah saya lihat, oh dia ini ada kelebihannya di sini gitu ya. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah sudah paham nih ya Pak, guru-guru Bapak itu punya kelebihan di bidang mana, kemudian mampu menyelesaikan yang hal-hal mana, seperti itu ya Pak ya. Kalau proses pahamnya secara umum mungkin. Kalau pahamnya, kalau memahami ya berjalan terus Mbak, memahami itu ya Bu ya. Kalau memahami itu berjalan terus. Jadi kalau ada temuan lain ya mungkin berubah lagi pahamannya gitu ya, pemahamannya gitu. Mungkin kayak gitu kalau di pemimpin gitu ya. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah saya sampaikan, terus kemudian Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dari Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kita ketika dihadapkan dilema etika itu memang harus benar-benar refleksi ya tadi ya, harus benar-benar refleksi apakah ini sudah pas, pembelajaran apakah sudah sesuai dengan uji, apakah sudah bisa diterima orang banyak gitu ya, apa bisa diterima rekan-rekan. Nah, jadi mungkin di situ kalau pengambilan dilema etika itu jangan lupa juga tadi apa prinsip-prinsipnya ya. Betul. Ada jangka pendek, jangka panjang, individu lawan kelompok. Kemudian ada juga rasa kasihan nih Pak, rasa keadilan. Rasa keadilan. Berarti Bapak memang memegang teguh nih paradigma tersebut memang dipakai ya Pak ya. Memang itu memang tepat itu digunakan ya. Iya betul. Cocok digunakan untuk kita sebagai pemimpin yang harus banyak dinamikanya ya dalam pekerjaannya ya. Ada 9 langkah juga tadi pengambilan keputusan ya Pak ya. Baik, ada lagi yang bisa ditambahkan Bapak mengenai wawancara kita pada siang kali ini? Barangkali pesan-pesan kalau pesan ya, kalau kita memang berhadapan dengan dilema etika ya harus pesan-pesannya harus memang benar-benar memahami tentang dilema etika itu ya. Betul Bapak. Mana yang tepat, mana yang cocok, kita harus pilih salah satu. Jangan sampai kita paham dilema etika tapi kita nggak bisa menerapkannya gitu ketika kita menjadi pemimpin atau ketika menjadi pemimpin pembelajaran lah ya misalnya. Harus juga kita pakai juga itu konsep-konsep tersebut ya, jangan
kita paham teori tapi nggak kita terapkan. Betul. Kayak gitu. Ya, jadi saya pengalaman saya juga di dalam pemimpin pembelajaran di kelas memang ternyata kita sering menemui dilema ya Pak ya. Tapi sekarang setelah saya mempelajari modul ini, tahu nih, jadi dilema ini tuh mengarahnya kemana. Jadi memang sangat bermanfaat sekali ya Bapak. Terima kasih ya Bapak waktunya telah menyempatkan waktu untuk kegiatan wawancara saya. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatur Rahmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya sedang bersama Ibu Idayu SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Membalong. Assalamualaikum Ibu Idayu. Waalaikumsalam Bu Nafi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Nafi sehat. Alhamdulillah baik. Semangat selalu sehat. Terima kasih Bu Dayu sudah meluangkan waktu bersama saya dalam kegiatan wawancara ini demi kegiatan calon guru penggerak saya di angkatan 9 Ibu. Baik. Sebelumnya nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar modul yang sekarang sedang kami pelajari di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi dalam kegiatan wawancara kita ini, saya harap Ibu nanti menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan menurut pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah. Ya, baik. Baik Ibu ya, untuk pertanyaan yang pertama, kita langsung saja ya Ibu. Iya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu alami selama menjabat sebagai kepala sekolah? Ya, kalau saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, ya melihat bagaimana masalah itu terjadi di sekolah saya. Seperti yang bisa saya katakan, mungkin ini bukan menceritakan yang tidak baiknya, tapi mungkin ini bisa jadi pengalaman ketika saya dapat memberikan satu gambaran contoh kasus dilema etika saja ya ke Bu Nafi. Ya, contohnya ini terjadi mungkin di guru saya gitu. Dimana saya melihat ini hal yang menurut saya bagi saya sebagai kepala sekolah, di mana saya meminta bantuan kepada guru tersebut dan guru tersebut belum bisa melaksanakan apa yang saya minta. Gitu. Itu menurut saya dilema etika. Ya. Jadi apakah saat Ibu meminta bantuan dengan guru, kemudian gurunya belum melaksanakan, berarti apakah guru tersebut termasuk belum menjalankan tugasnya dengan maksimal? Iya, itu menurut saya belum melaksanakan. Ibu, tapi mungkin di luar itu mungkin saya belum mengetahui mengapa dia tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Faktornya apa gitu Bu ya? Atau mungkin waktu atau mungkin keahlian beliau sendiri seperti itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di situ Ibu, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pengambilan keputusannya itu seperti apa ya? Yang pertama saya sebenarnya saya kompromi dulu dengan diri saya sendiri. Apakah yang akan saya ambil keputusan ini sudah baik bagi saya dan orang lain. Kemudian saya berusaha komunikasi dengan wakil saya dulu. Saya menanyakan, kalau saya melakukan hal ini, apakah ini sudah baik untuk keputusan yang akan saya ambil ini sudah tepat untuk kepentingan bersama itu. Berarti Ibu memang mengedepankan komunikasi ya Bu ya, bukan serta-merta Ibu sebagai kepala sekolah terus Ibu langsung mengambil selama ada pihak terkait yang masih bisa diajak berkompromi, berkomunikasi, tetap dan Ibu akan melibatkan orang lain ya Bu ya. Dan itu pun selalu saya utarakan kalau misalnya itu di rapat di sekolah, di rapat bersama guru-guru, selalu saya ungkapkan apa yang mungkin bagi saya itu perlu didiskusikan biar menemukan jawabannya, dan itu akan menjadikan hasil nanti yang baik untuk sekolah kita.
Nah, dari pengambilan keputusan itu tadi nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi bisa Ibu rinci kembali misalnya langkah-langkahnya seperti apa gitu Bu dalam pengambilan keputusan itu? Iya, yang pertama saya melihat tadi kan saya tentang guru saya ya, di mana saya ketika saya memberikan tugas dia belum bisa melaksanakan. Makanya saya lihat ketika saya memberikan tugas dia tidak bisa melakukan itu, saya tidak tidak langsung memvonis dia dia tidak melakukan apa yang saya minta, tapi saya lihat waktunya 1 kali 2 kali, berarti guru ini ya. Kemudian saya kompromikan dengan wakil saya kalau ini bagaimana. Jadi kalau saya memanggil guru tersebut sambil menanyakan apa yang menjadi masalah sehingga apa yang saya tugaskan tidak bisa dilaksanakan gitu. Kemudian dari pemanggilan tersebut kita diskusi, kita menanyakan apa saja sih kendalanya, iya, apa saja kendala, kenapa tidak bisa melakukan seperti itu. Kemudian saya memberikan motivasi bahwa dengan kalau tidak melakukan hal tersebut, karena harapan saya memberikan tugas tersebut karena saya merasa itu sudah sesuai dengan tupoksinya gitu, dimana tugas yang saya berikan sesuai dengan tupoksi guru sebagai guru. Saya pun tidak akan membebankan suatu tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh guru tersebut. Nah, dan alhamdulillah dari pemanggilan, dari diskusi kita, akhirnya ada perubahan. Nah, itu yang tetap ada titik temunya ya, Bu, ya. Ibu menginginkan kegiatan tersebut berjalan, kemudian guru tersebut juga bisa tahu nih akhirnya dan bisa melaksanakannya. Berarti Ibu mengidentifikasi dulu Bu ya, tanpa langsung menarik kesimpulan bahwa guru ini tidak patuh atau guru ini tidak bisa diajak kerjasama seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal efektifnya tadi yang pertama adanya komunikasi. Ya. Jadi ketika kita memang miskomunikasi mungkin akan terjadi prasangka-prasangka yang tidak baik. Betul, Ibu. Tapi ketika kita mengkomunikasikannya, kita tahu mengapa hal itu terjadi, mungkin itu semua bisa dikompromikan, dibicarakan dan sampai menemukan titik temu tadi. Akhirnya ketemu juga jalan keluarnya ya Bu ya, sama-sama nyaman, sama-sama enak. Betul. Ya. Komunikasi memang penting ya Bu. Jadi sebisa mungkin memang jangan sampai kita miskom dengan rekan-rekan kita di tempat kerja ya Bu ya. Nah kemudian nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Tantangannya tuh apa saja Ibu? Ya, tantangan yang pertama memang yang paling saya takutkan itu adalah penolakan. Jadi Ibu udah takut dulu nih, guru yang diminta itu tidak melaksanakan. Penolakan walaupun terkadang mungkin tidak tertampak gitu, tapi dengan tidak dilaksanakan itu suatu penolakan gitu. Nah, itulah tantangannya gitu, penolakan yang mungkin itu menurut saya tantangan yang sangat luar biasa yang kalau bisa tidak ditemukan gitu. Jadi saat Ibu itu misalnya mengajak kompromi rekan Ibu, jadi berarti ada ya Bu ya yang langsung menolak serta-merta seperti itu ya Bu ya? Tidak, saya belum pernah menemukan. Tapi maksud saya itu penolakannya tidak terlihat secara langsung, tapi dengan tidak melaksanakan. Kalau misalnya penolakan Bu, saya tidak pernah saya temukan. Tapi ketika kita meminta guru melaksanakan tugas yang sudah kita berikan, dia tidak melaksanakannya, nah itu merupakan penolakan sebenarnya. Tetapi mungkin tadi harus dikomunikasikan lagi, diidentifikasi. Kenapa tidak melaksanakan. Nah setelah kita tahu dan kita beri pengertian, nah mungkin baru ketemu titik temu ya Bu ya.
Baik, jadi Ibu memang takut adanya penolakan dari guru ya Bu ya? Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau yang disebut sebagai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu temui? Untuk tata kala atau jadwal, betul. Saya sebenarnya ketika ada menemukan masalah di sekolah, saya sebenarnya harus kalau saya inginnya tidak berlarut ya. Jadi kalau bisa itu diselesaikan saat itu juga. Jadi ketika saya mungkin saya lihat dulu kenapa tidak melaksanakan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi setelah batas waktu yang saya rasa ini hal tidak bisa dibiarkan, jadi saya langsung memanggil, mengkomunikasikan dulu tadi ke wakil saya bagaimana kalau ini saya lakukan gitu. Kemudian saya panggil dan saya menanyakan. Jadi saya waktunya mungkin tidak ada waktu tertentu, tapi ketika itu memang harus diselesaikan, saya langsung selesaikan. Bisa lebih fleksibel ya Bu ya. Memang urgent ya harus segera. Kemudian Ibu juga melihat secara berkala ya Bu ya. Memantau ya Bu ya, apakah dilaksanakan atau belum. Baik Ibu. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang tadi kita harus punya rekan sejawat yang mungkin bisa kita ajak kompromi. Salah satunya mungkin wakil kita. Asik ya Bu ya. Tapi pada intinya satu sekolah itu merupakan rekan kerja kita semua kan. Betul. Ya, jadi memang kekompakan yang perlu dijaga sebenarnya. Berarti ya seluruh warga masyarakat ya. Seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling saya dapat ambil adalah komunikasi. Ketika kita komunikasi dengan guru kita dengan secara mungkin yang perlu kita lakukan, mungkin kalau saya kan biasanya memberikan suatu arahan atau apa itu secara semuanya saya beritahu mungkin dalam grup WA, dalam rapat. Nah, ketika ada guru yang tidak bisa melaksanakan apa yang saya minta, nah itu komunikasi mungkin dengan tadi pemanggilan, mengapa dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi hal itu yang saya rasa komunikasi yang paling penting untuk kebaikan semuanya. Jadi tidak ada prasangka-prasangka buruk. Dan saya pun mengedepankan kemanusiaan. Ketika mereka mengatakan apa yang menjadi alasan mereka, kita sebagai manusia biasa juga ya kita harus merasakan kalau seperti ini bagaimana gitu. Jadi ya kalau bisa tidak otoriter kan kekeluargaan tetap diutamakan. Otomatis sikap Ibu tersebut pasti akan membuat nyaman warga sekolah ya Bu ya. Yang penting kan semua bisa nyaman. Karena memang semua kita yang dilakukan Ibu itu pasti untuk kepentingan murid juga ya Bu ya. Dan ini saya selalu katakan kepada guru-guru saya, apa yang kita lakukan di sekolah adalah untuk kebahagiaan murid, well-being murid kita. Ketika murid bahagia, kita juga bahagia. Gitu. Pekerjaan juga nyaman ya. Gitu. Baiklah Ibu, akhirnya semua pertanyaan saya juga sudah terjawab dengan hebat oleh Ibu sebagai kepala sekolah di sini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga sehat selalu. Semoga kapan-kapan kita bisa melakukan wawancara seperti ini lagi. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.